Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sarga Channel. Gimana guys kabar kalian hari ini? Saya harap kalian baik-baik saja dimanapun berada. Terima kasih buat teman-teman di sana yang sudah support dan juga share video saya ke teman-teman yang lain. Semoga video saya bisa memberi manfaat dan juga menambahkan wawasan buat teman-teman yang sekiranya mau ke Australia. Buat teman-teman yang masih di Darwin, tetap semangat karena panasnya bukan main, sumuk banget. Buat teman-teman yang sudah tidak ada di Darwin, tetap semangat juga, entah itu kedinginan atau juga masih kepanasan, tetap semangat bekerjanya ya. Buat teman-teman yang sudah student selesai liburan, selamat, kalian bisa bekerja unlimited hours, oke? Jadi unlimited working hours buat student bisa kerja kalau mereka hanya waktu liburan saja, dan liburannya itu bisa sampai tahun depan, Januari atau Februari, kayak gitu ya. Saya akan bahas atau share tentang ini, biaya di Australia. Di sini sangat berbeda banget, tergantung dari individu masing-masing. Tapi untuk saya sendiri, saya nggak akan share ke teman-teman pada waktu saya student dulu. Karena apa? Pada waktu student dulu jelas sangat berbeda harganya, dan juga sebelum COVID juga pasti berbeda. Setelah COVID dan tahun ini yang bakal saya share ke teman-teman, yaitu pada waktu saya sudah full-time worker, jadi full-time worker, dan juga sudah mempunyai family. Buat teman-teman di sini, apabila satu family itu sudah kerja full-time, ya, dengan pendapatan satu minggunya itu 1.400, ya, kita akan mencari yang 1.400 saja, gitu aja. 1.400 di sini yaitu memakai dolar Australia. Jadi nanti teman-teman bisa kursin sendiri nanti di akhir video atau setelah ditotal semuanya, ya. Yang pertama, 1.400 income per minggu. Dibuat apa aja? Satu, teman-teman kalau seumpama ada mortgage atau ada ngeren, ya, paling nggak di Darwin itu ya, paling nggak. Mortgage itu apa, Mas? Mortgage itu tagihan cicilan, seperti itu, untuk rumah atau unit, seperti itu. Kalau seumpama rumah sama unit itu jelas beda dengan cicilan atau ngeren atau ngekos, ya. Kalau ngekos sendiri paling nggak di Darwin itu 300 atau 400, ya. Entah itu satu kamar atau dua kamar, itu semuanya tergantung, guys. Jadi kalau seumpama teman-teman apartemen dan juga rumah terus sharing, itu juga pasti berbeda, ya. Ini kasarannya sajalah. Kita ambil 300 atau 400 yang paling murah, yang bisa dijadikan contoh untuk satu keluarga. Kalau seumpama teman-teman sharing di satu tempat tersebut, pasti jelas lebih murah. Jadi setengah-setengah gitu. Kalau seumpama 300, dua kamar, ya udah 150-an gitu. Nggak masalah. Yang jelas saya di sini tidak sharing sama siapa-siapa karena saya sudah mempunyai family. Jadi saya sendiri dan juga ada keluarga saya sendiri. Total paling nggak 300-400 itu satu minggu. Yang kedua, power bill atau electricity atau listrik. Itu dibayarnya kalau di Australia itu setiap per quarter atau per 3 bulan. Contoh, kalau seumpama total 500 berapa gitu per 3 bulan, paling enggak satu bulan 180-an, ya. 180-an itu di total kalau seumpama tadi rentnya sekitar 300 atau 400, berarti satu bulannya berapa? 1.200-an, ya kan? Kalau seumpama 300 itu 1.200-an untuk membayar rent saja. 1.200 ditambah dengan 180, sekitar 1.200 atau 1.380, ya, untuk electricity dan juga rent. Tapi 300 itu kemungkinan juga nggak bisa dapat dua kamar, kemungkinan cuma satu kamar atau studio kalau di sini, ya. Jadi semuanya tergantung lokasi dan lokasi. Contoh, kalau seumpama teman-teman 400 itu include sama power bill, jelas lebih murah. Yang nomor 3 yaitu telepon bill atau internet, yang paling murah yaitu paling nggak 30 dolar satu bulan. Jadi yang selanjutnya yaitu rego. Saya di sini memakai transport mobil karena memang berkeluarga semuanya dan lebih efisien gitu kan. Kalau rego sendiri saya
memakai langsung 12 bulan. Karena apa? 12 bulan lebih murah daripada saya membayar per bulan. Berapa Mas kalau cuma membayar bulanan? Itu semua juga tergantung dari mobil kalian gitu loh. Kalau mobil kalian itu terbaru atau juga agak lama, itu harganya juga pasti beda-beda. Seumpama contoh saya membayar 12 bulan langsung itu sekitar 850-an waktu itu. Jadi tinggal dibagi aja sekitar 12 bulan. Kalau 850 dibagi 12 berarti sekitar berapa ya? 70-an atau 75-an kayak gitu per bulan. Dihitung lagi ya nanti dari rent, dari power bill, terus dari pulsa, terus juga dari apa namanya mobil, pengeluaran $70. Terus kalau seumpama kita memakai mobil pasti juga kita membeli bensin. Nah, saya bensin itu saya membelinya itu every fortnight atau 2 minggu. Tapi kita bisa mengambil kalau seumpama per minggunya saya habis paling nggak 40 atau $50. Jadi asuransi mobil itu pasti harus ada. Saya belinya langsung 12 bulan. Nah, asuransi mobil sendiri di sini itu juga variasi harganya. Dari satu company ke company yang lain itu beda-beda gitu loh. Ada yang lebih murah dan juga ada yang lebih mahal. Tentunya fasilitas yang didapat untuk apa namanya itu yang lebih mahal pasti juga tidak lebih sama atau tidak sama dengan yang lebih murah kayak gitu ya. Jadi waktu itu saya membayar langsung 12 bulan 1.500-an. Jadi kalau cuma 1 bulan sekitar 125-an kayak gitulah. Kalau nggak dikasih asuransi nggak masalah gitu, nggak apa-apa. Ekses atau biaya yang kita keluarkan untuk asuransi sendiri itu 125 per bulan terus ditambah 500 ekses nggak sebanding dengan kalau seumpama kita nggak punya asuransi langsung membayar 5.000 atau 2.000 cash langsung atau on the spot untuk memperbaiki mobil, kemungkinan mobil satu saja gitu. Terus mobil kita nggak kita perbaiki, soalnya di sini Australia wah mahal guys. Kalau seumpama reparasi mobil atau juga ke mekanik itu pasti mahal banget. Jadi kalau teman-teman naik public transport ya beda lagi, peace of mind banget gitu loh. Nggak ada biaya-biaya public apa namanya, nggak ada biaya-biaya mobil atau asuransi atau bensin dan sebagainya, reju, pajak itu nggak ada. Jadi semua terserah dan tergantung individu masing-masing. Dan yang paling penting lagi yaitu adalah grocery atau belanja mingguan. Nah, kalau belanja mingguan ini jelas nggak bisa disamakan gitu loh antara satu individu atau satu family dengan yang lainnya. Semuanya tergantung gitu. Paling nggak ya roughnya atau saya menghabiskannya itu paling nggak per minggu 400 atau 500 untuk 4 orang. Itu belum kalau seumpama kita nggak masak terus kita capek terus kita pengen ya belilah di luar kayak gitu, itu beda lagi ya. Jadi kalau seumpama teman-teman pengen masak sendiri ya pasti lebih murah banget gitu, memotong atau memangkas biaya pengeluaran. Kalau seumpama teman-teman capek ya kemungkinan pengeluarannya lebih banyak karena kita nggak masak di rumah dan kita pengennya langsung beli kayak gitu. Tapi kebanyakan kalau orang-orang di sini setelah pulang kerja ya sudah gitu langsung beli, daripada kesel, capek, masak dan juga menghabiskan tenaga, besok kerja lagi dan sebagainya. Ya mereka lebih cari gampangnya. Orang sini kebanyakan lebih cari gampangnya guys. Jadi orang Australia sendiri lokal gitu, mereka benar-benar meminimalisir kalau waktu itu benar-benar jangan sampai dihabiskan dan dibuang-buang kayak gitu ya. Terus yang selanjutnya yaitu wifi atau koneksi internet di rumah sendiri ya. Kalau semua teman-teman di rumah sendiri atau di tempat tinggal itu juga belum ada wifi dan juga pengen pakai wifi, itu beda lagi pengeluarannya. Kalau semua teman-teman lebih happy pakai apa namanya kecepatan dari data, mobile data, ya jelas mobile data pasti nggak secepat dari wifi yang ada di internet provider masing-masing gitu kan. Wifi tergantung dari sinyal yang ada di apa namanya
bukan di kabel atau bukan di kabel gitu. Kalau internet kan langsung nyaut dari kabel gitu kan, lebih stabil dan juga lebih cepat, apa namanya, pilihannya internetnya bisa diandalkan. Nah, itu harganya paling enggak $90 per bulan. Oke guys, untuk sementara itu saja dari saya. Semoga teman-teman di sana bisa memikirkan juga, ini semuanya bisa ditotal per bulan. Kalau seumpama teman-teman di breakdown tadi mingguannya berapa, terus dikalikan saja 4 kali kayak gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan juga share video saya. Semoga video saya bisa memberi gambaran atau menambah wawasan teman-teman berapa biayanya pengeluaran kayak gitu di Australia, khususnya di Darwin kayak gini. Dan juga ini untuk apa namanya, family, pengeluaran secara keluarga kayak gitu. Kalau seumpama single ya jelas beda lagi, lebih murah kayak gitu. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.